Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan mampu memahami penerapan fungsi kuadrat dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan memodelkannya dalam bentuk matematika dan menentukan penyelesaiannya. Langsung saja kita bahas. Contoh pertama, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Tinggi H meter bola setelah T detik ditendang dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 20T kurang 5T kuadrat. Tentukan A. Tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. B. Waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah. Dari soal ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Pertama, kecepatan awal bola adalah 20 meter per detik. Kemudian, ketinggian bola saat ditendang hingga mencapai tanah lagi dilambangkan dengan H. Dan waktu yang dibutuhkan bola hingga mencapai tanah lagi dilambangkan dengan T. Lalu, fungsi untuk menentukan ketinggian bola saat waktu tertentu ditentukan oleh fungsi HT sama dengan 20T kurang 5T kuadrat. Kalau kita gambarkan kejadian ini secara matematis, anggaplah garis lengkung ini merupakan gambaran lintasan bola yang ditendang dengan titik 0,0 merupakan posisi saat bola mulai ditendang. Sehingga saat garis ini menyentuh sumbu X di 0,0 artinya bola belum ditendang. Dan kita dapatkan T-nya masih 0. Kemudian bola akan kembali ke tanah setelah ditendang saat waktu T tertentu, yang kita belum tahu nilainya berapa. Di mana saat waktu bola belum ditendang ini kita misalkan dengan T1, dengan T1-nya bernilai 0, dan saat bola mencapai tanah lagi itu kita misalkan dengan T2. Sehingga sumbu X ini kita misalkan sebagai sumbu untuk waktunya, yaitu sumbu T. Kemudian saat waktu tertentu maka bola juga akan mencapai ketinggian tertentu. Sehingga sumbu Y bisa dimisalkan sebagai sumbu HT, karena nilai dari Y nanti akan menggambarkan ketinggian dari bola setelah ditendang. Kemudian untuk informasi kecepatan awal bisa kita abaikan. Jadi pertama kita akan menentukan tinggi maksimal yang bisa dicapai oleh bola. Untuk menentukan tinggi maksimal kita cukup menentukan nilai maksimum fungsinya. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi bisa kita dapatkan dengan menentukan nilai titik balik fungsi. Kemudian untuk menentukan waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah adalah dengan mencari nilai pembuat nol fungsinya, di mana salah satu pembuat nol fungsi sudah diketahui yaitu T1 sama dengan 0, jadi kita perlu mencari nilai T2-nya. Untuk menentukan nilai pembuat nol fungsi, kita nanti bisa mengganti nilai ketinggiannya yaitu HT dengan 0. Dari gambaran ini berikutnya kita akan menentukan penyelesaiannya. Pertama, kita lihat lagi informasi apa saja yang telah diketahui. Kita ketahui bahwa fungsinya adalah HT sama dengan 20T kurang 5T kuadrat, dengan A sama dengan min 5, B 20, dan C sama dengan 0. Ditanya, ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola yang dimisalkan dengan HT, kemudian waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tanah setelah ditendang yang dimisalkan dengan T2. Pertama, kita cari dulu HT, di mana salah satu cara untuk menentukan ketinggian maksimal ini bisa dengan menentukan titik baliknya, yaitu T, HT. Di mana jika pada fungsi yang bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, titik balik ditentukan dengan rumus min b per a untuk menentukan nilai x-nya, kemudian mensubstitusikan nilai x pada fungsi untuk menentukan nilai y maksimumnya. Begitu juga dengan fungsi HT ini, pertama kita tentukan dulu nilai T-nya dengan menggunakan rumus min B per 2A, di mana X kita ganti dengan T, kemudian B diganti dengan 20, dan 2 diganti dengan min 5. Sehingga kita dapatkan T sama dengan min 20 per min 10. Dari T sama dengan min 20 per min 10 ini, 20 dibagi min 10 itu hasilnya min 2, min bertemu min, hasilnya menjadi positif sehingga T sama dengan positif 2.
Kemudian nilai T ini kita substitusikan ke fungsi HT 20T kurang 5T kuadrat dengan T-nya bernilai 2. Sehingga fungsi ini menjadi 20 dikali T, T-nya kita ganti 2 menjadi 20 kali 2 kurang 5, T kuadrat menjadi 5 kali 2 kuadrat. Kemudian 2 kuadrat hasilnya 4, 20 dikali 2 hasilnya 40. Kita selesaikan yang 5 kali 4 menjadi 20, sehingga hasilnya menjadi 20. Maka titik balik dari fungsi ini adalah 2,20. Artinya, saat T sama dengan bola mencapai ketinggian maksimum 2 detik setelah bolanya ditendang. Kemudian untuk HT sama dengan 20, artinya ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah 20 meter. Berikutnya kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah setelah ditendang. Jika mencari waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai permukaan tanah setelah ditendang, itu artinya kita akan menentukan nilai saat fungsi memotong sumbu T yaitu T2. Dengan ketinggian bola sama dengan 0 karena sudah mencapai tanah lagi. Untuk menentukan nilai T2 ini, kita tuliskan fungsi HT sama dengan 0. Dengan HT tadi adalah 20T kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini akan kita faktorkan menjadi T dikali 20 kurang 5T sama dengan 0. Sehingga T1 sama dengan 0 atau 20 kurang 5T sama dengan 0. Untuk 20 kurang 5T, 20 kita pindah ruaskan menjadi negatif 20. Sehingga untuk T sama dengan min 20 bagi min 5. Maka T sama dengan 4. Maka pembuat 0 fungsi HT adalah T1 sama dengan 0 atau T2 sama dengan 4. Artinya, bola berada di tanah saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 4. Waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah setelah ditendang adalah saat T2, yaitu T sama dengan 4. Contoh kedua, sebuah persegi panjang berukuran panjang X cm dan lebar 5 kurang X cm. Lx menyatakan fungsi untuk luas persegi panjang tersebut. Tentukan luas maksimum dan ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa sebuah persegi panjang memiliki panjang X cm dan lebar 5 kurang X cm. Kemudian, permasalahan yang akan kita pecahkan adalah luas maksimum dari persegi panjang ini, kita misalkan dengan Lx, kemudian panjang dari persegi panjang, dan lebar dari persegi panjang ini kita misalkan dengan P dan L. Pertama, kita tentukan luas maksimumnya. Rumus untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, di mana P tadi kita misalkan dengan X dan L adalah 5 kurang X. Rumus luas ini kemudian kita selesaikan. Untuk X kita kali dengan 5 menjadi 5X. X dikali X hasilnya min X kuadrat. Dari fungsi ini kita dapatkan nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 0. Kemudian baru kita tentukan luas maksimumnya. Untuk menentukan luas maksimum kita bisa tentukan dengan mencari titik balik fungsi Lx. Untuk menentukan nilai X, itu bisa dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Sehingga menjadi min 5 per 2 kali min 1, di mana tadi B-nya sama dengan 5 dan A sama dengan min 1. Untuk 2 kali min 1 hasilnya min 2, karena di depan 5 ada tanda negatif dan di depan 2 ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif hasilnya menjadi positif sehingga X sama dengan 5 per 2. Dengan X sama dengan 5 per 2, kita tinggal menentukan nilai Lx-nya. Lx tadi persamaan fungsi kuadratnya adalah 5X kurang X kuadrat. X kita ganti dengan 5 per 2 sehingga persamaannya menjadi 5 kali 5 per 2 dikurang 5 per 2 pangkat 2. Untuk 5 kali 5 per 2 hasilnya sama dengan 25 per 2 dan 5 per 2 pangkat 2 hasilnya menjadi 25 per 4. Untuk menyelesaikan 25 per 2 dikurang 25 per 4, penyebutnya kita samakan dahulu menjadi 4 sehingga untuk 25 per 2 berubah menjadi 50 per 4.
Kemudian kita tentukan hasil pengurangannya menjadi 50 kurang 25 sama dengan 25/4. Sehingga luas maksimum persegi panjang tersebut adalah 25/4 cm². Selanjutnya kita akan menentukan nilai panjang dari persegi panjang ini. Tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai X sama dengan 5/2 dan panjang persegi panjang sama dengan X cm. Sehingga panjang persegi panjang ini adalah 5/2 cm. Berikutnya, kita tentukan lebar persegi panjang, di mana lebar persegi panjang sama dengan 5 kurang X cm. Sehingga untuk lebarnya akan sama dengan 5 dikurang 5/2, karena tadi kita dapatkan X-nya sama dengan 5/2. Untuk 5 dikurang 5/2, kita samakan dulu penyebutnya. Untuk 5 ini artinya dia penyebutnya 1, sehingga kita jadikan penyebutnya dengan 2. Sehingga 5 berubah menjadi 10/2. Untuk 10/2 dikurang 5/2, hasilnya adalah 5/2. Jadi panjang persegi panjang ini adalah 5/2 cm dan lebarnya adalah 5/2 cm. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini, di mana kita telah belajar tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan kita. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.